Halo guys, balik lagi sama gue Badi Pratama di Kasih Peluang. Membuka jalan, menciptakan peluang. Kali ini kita akan diskusi panas banget, seru banget sama pengusaha yang juga dia lagi viral. Ya enggak? Mungkin kalau ngelihat viral itu agak kontroversial, tapi ya gimana ya? Dia bisa backup dengan pengetahuannya yang luar biasa. Jadi dia benar-benar emang by data, by fakta. Pokoknya seru banget sih. Teman-teman pasti kenal banget yang emang yang sering ngeliat di sosial media, pasti FYP di akun sosial media kalian. Kita tampil aja langsung Bang Ali Mudin. Ya, selamat datang, terima kasih waktunya Bang Ali. Siap, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Kelihatan kan guys mukanya? Sehat banget. Masya Allah. Tambah segar apalagi karena ketemu Bani. Subhanallah. Cuma kan kita nggak tahu ini Baninya Bani Adam, Bani Quraisy atau Bani Imam atau Bani Hashim. Tuh kan, lihat atau kan? Bani Quraizoh. Gitu. Tuh kan ada lagi. Ini gimana Bang Alim? Sekarang kegiatannya lagi seru ya, lagi dipanggil-panggil di TV guys. Ya, alhamdulillah. Lagi jadi media darling ya, gimana Bang? Media darling ya. Iya media darling ya. Apa sih? Media darling banget. Media darling banget kan. Ya begitulah. Kalau ada yang panggil kita kan lelaki panggilan kan. Gini Bang, gue mau sedikit cerita dulu. Ya. Kira-kira Bang Alim tuh sebenarnya basically apa sih? Gitu. Basic apanya nih? Kita kalau bicara basic itu kan apakah basic keilmuannya, basic pengalamannya? Dari bisnis, kan ini kan kita dikasih peluang ya kan. Kita akan membicarakan tentang gimana peluang menjadi pengusaha bisnis yang kalau menurut gue udah cukup luar biasa ya. Medianya langsung viral. Nah kalau dari bisnisnya gimana Bang? Sebenarnya ujuk-ujuk gak sih lu sampai di posisi sekarang? Oh enggak dong, kita berproses tiap hari bos. Jadi kalau kita bicara peluang ya, dulu sebenarnya kan berprosesnya enggak yang langsung tiba-tiba instan gitu, tiba-tiba jadi dan lain sebagainya enggak. Jadi dari awal di pesantren itu kan memang sudah berproses. Di pesantren aja gue udah dulu berbisnis paling sederhana. Apa tuh? Fotokopiin LKS. Oh dia dulu ya udah kan? Ambil job maklar ya. Iya. Dia kan di pesantren gue dulu belum koperasi itu belum punya yang namanya fotokopian. Oke. Gitu dengan adanya gua pinjam lah motornya guru gitu ya, yang kemudian itu ngebantu gua untuk bisa dapatin atau pergi fotokopi lah keluar gitu. Berarti lu mulai dari situ ya? Mulai dari situ sampai lanjut lagi di 2000 begitu lulus dari pesantren. Dulu semua sih dikerjain. Ada satu kelas dia butuh baju sablonan, gue sablonin. Butuh baju seragam, gue bikinin. Butuh misalnya apa yang nggak ada di pesantren lah pokoknya. Jadi dulu gue bikinnya itu ada wae. Bukan polo gada. Polo di Jawa tuh polo gada. Iya, semacam polo gada. Iya, gitu. Ada aja lah intinya. Pokoknya lo apapun yang lo butuhin. Kalau di pesantren apapun yang antum butuh, anak ada. Masya Allah. Santri guys, ternyata dia santri. Luar biasa gitu. Ya. Oke. Jadi emang apa ya, dari gennya emang lu udah entrepreneur banget ya. Dulu karena begini, gue mikirnya itu adalah paman gue, misalnya dari bapak gitu ya, itu kan career base. Ya kan, kalau yang lain-lainnya mungkin paman gue itu atau bibi itu kan ada yang petani gitu kan, atau pedagang gitu. Ada satu paman gue yang memang dia karir birokrasi banget sampai jadi sekda. Terus abang gue memang mostly politik. Gitu. Abang gue yang keempat, yang ketiga dan lain sebagainya itu politik lah. Gue nggak melihat satu sosok yang memang fokus di bisnis gitu. Ya kan. Itulah kenapa gue dulu berpikirnya sesederhana gue pengen tampil beda. Karena anak terakhir kan, terakhir itu kan biasanya akan ngelihat ke atas. Siapa nih yang bisa dijadiin contoh, ya kan, yang dijadiin teladan? Emang nggak ada. Jadi emang sekali. Dari di gen entrepreneur emang di abang aja nih, di lo aja ya. Kalau entrepreneur sebenarnya abang gue yang politik itu dia punya bisnis juga. Pada saat itu ya, kenapa gue akhirnya bikin di pesantren itu karena dulu abang gue itu bikin bisnis cetak baju, percetakan lah gitu ya. Itu cuma sesederhana ya udah. Dia buka di Sumbawa, terus cetaknya itu di Jogja. Karena dia dulu S2-nya di Jogja gitu, di UGM kan.
Nah dari situ gue juga akhirnya mikir nggak ada nih di pesantren, ya udah gue ambil aja di luar gitu, kayak gitu sampai akhirnya pulang ke Sumbawa selesai dari pesantren beberapa bulan gitu ya. Beberapa bulan gue akhirnya bantu abang gue jalanin bisnisnya dia sampai di Jakarta. Ya udah apa yang nggak ada di Sumbawa ya gue cariin di Jakarta gitu. Oke, jadi kirim Karena just tip ya, kayak iya gitu ya. iya karena abang gue kan dia punya jejaring yang luas lah di pemerintah gitu ya di Sumbawa. Jadi gue minta tolong dia cariin dong apa yang bisa dikerjain gitu, yang cepat-cepat aja gitu. Makanya dulu paling banyak tuh gue dapatnya itu adalah pengadaan komputer, laptop, gitu-gitu. Ya entitinya gede lah. Lumayan lah ya. Lumayan lah gitu. Dulu kan sesederhana gue cuma pengen punya motor di Jakarta. 2013 Dari situ. Iya. Akhirnya lo Akhirnya dapat ya kan, ada yang dapatnya sekian, udah nikmatin jalan terus gitu. Sampai akhirnya di 2015 sesederhana gue pengen ke Madrid, ke Santiago Bernabeu. Ya kan butuh modal dong. Tercapai. Itu gimana? Itu yang lu bisa ceritain ke teman-teman yang bisa kayak gue nih, kalau gue pribadi gue termasuk kayak dream wall. Gue sih punya mimpi gue tempel di tembok. Itu alhamdulillah biasanya gue tiba-tiba checklist aja. Iya. Tiba-tiba tercapai aja. Iya. Kalau lu kayak gimana? Kalau gue juga gitu. Sama. Dulu gitu. Soalnya dulu waktu 2007 gue ingat banget ya waktu di pesantren. Dulu itu ustadz gue namanya Ustadz Hayi. Dia dulu ada di satu kelas ya, dia sampein ke kita, coba tulis 100 mimpi kalian yang ingin kalian capai dalam 50 tahun ke depan. Artinya dalam 1 tahun itu ya udah 2 mimpi. Nah, dulu itu gue pengen banget ngerasain gimana sih jadi anak ranking 1. Wow. Sesederhana itu gue tulis. Terus di semester itu nggak kecapai itu, gue ranking 2, ya kan? Nah di semester berikutnya pada saat itu ya, itu gue pengen banget tetap mempertahankan. Jadi udah dapat, gue harus pertahanin gitu. Dan gue pengen jadi juara umum gitu. Jadi ikut lomba pesantren, ikut lomba luar, gue pengen ngerasain gimana caranya jadi orang yang juara dan lain sebagainya. Karena kan lingkupnya itu bukan lagi daerah gue yang Sumbawa, yang udah gue taunya Sumbawa. Tapi ini kan udah lingkupnya nih Lombok gitu loh. Lombok ini kan daerahnya lebih majemuk dibanding Sumbawa, juga majemuk. Tapi maksudnya setidaknya di Lombok itu banyak orang-orang dari berbagai daerah. Dari Flores ada, dari Makassar juga ada, dari Bali juga ada. Ya? Tempat wisata dan tempat inilah santri-santri di situ banyak. Dari Kalimantan juga ada. Dibilang sedu masjid ya? Iya ya kan? Gitu, banyak lah gitu. Makanya itu yang kemudian bikin gue coba nih berbisnis gitu. Dulu juga pokoknya sesederhana lo punya target, punya capaian, tinggal nanti ketika setahun 2 tahun. Bahkan gue pernah diingatin sama kiai gue, beliau bilang, masih ingat nggak tulisan ini? Itu tulisan gue kelas 1 SMP yang 100 itu. Dikasih ingat, coba dicentang mana yang sudah tercapai, mana yang belum gitu. Gitu dulu gue namainnya itu mimpi besar 2020. Oh iya. Dulu mimpi besar 2020, itu 2007 gue tulis. Wow. Beliau ngingetin gue dan ya udah gue centang mana yang tercapai mana yang enggak. Dulu itu gue di catatan itu gue pengen banget ke Amerika. Oke. Pengen ke Patung Liberty. Iya, gue nggak dapat Amerikanya, tapi gue dapat Spanyolnya, dapat Portugalnya gitu. Karena kan namanya anak kecil kan, baru lulus SD kan nggak tahu nih. Gue pengen capai apa ya. Gitu. Gue nggak dapat Amerikanya, gue ingat di catatan itu nggak dapat Amerikanya, tapi gue dapat Madridnya. Luar biasa. Gue dapat Portugalnya gitu. Jadi menurut gue emang penting gak sih dream itu dicatat, dream itu tulis, dream itu diimplementasikan bisa jadi gambar atau apa? Menurut gue penting karena kalau kita nggak punya kalau kita nggak mencatat apa yang menjadi tujuan, kita nggak tahu, kita nggak punya peta jalan. Ibarat kalau bagi gue ya. Apa yang gue tulis itu adalah peta jalan gue harus kemana, apa yang harus gue lakuin gitu. Itu sih, kalau mungkin setiap orang beda-beda gitu. Ada yang kan biasanya ditaruh wishlist gitu kan atau apa gitu, sama aja gitu. Intinya kita semua punya wishlist, punya mimpi. Kalau bisa dicatat sebagai pengingat, sebagai pendorong semangat, ya dicatat gitu. Oke, gitu. Mantap ya. Berarti emang dream itu penting guys. Jadi siapapun teman-teman semuanya yang lagi berproses, tentuin dreamnya, karena itu menjadi penyemangat, jadi bahan bakar nggak sih? Iya, kan? Betul. Jadi bahan bakar untuk kita sampai ke sana gitu kan. Untuk kita
kalau kena tantangan, kena ujian, ya dream itulah yang kita pegang. Iya, gitu. sebagai pengingat lah. Pengingat, gitu. iya, Jangan sampai kita terlalu semangat untuk ngejar sesuatu tapi kita nggak tahu. Atau misalnya ternyata kita jatuh gitu kan. Setiap orang gue yakin pernah jatuh. Ya kan, setiap orang pernah jatuh. Setidaknya apa yang pernah kita catat yang menjadi wishlist, jadi harapan, jadi mimpi itu bisa jadi pengingat bahwa kita masih ada PR nih, masa nyerah gitu aja gitu. Guys, luar biasa guys. Dan yang pasti nggak cuma dilihat, nggak cuma dicatat, tapi dilakuin jadi penyemangat ya kan. Nah bang, ini gue kembali lagi ke bisnis ya kan. Nah lu gimana mulai bisnis media lu tuh dulu gimana sih? Kok bisa nyemplung ke media? Apa lu suka nulis? Apa lu suka dengan terkait dengan informasi dan lain-lain? Sebenarnya dulu itu gue nggak main media, jadi nggak main media. Dulu itu awalnya itu kan pengen punya software house. Tujuan gue kuliah IT itu kan sebenarnya gue nih basically anak organisasi banget. Dari zaman di pesantren. Bahkan dulu banyak organisasi di pesantren atau ekskul itu inisiatornya salah satunya gue. Karena gue pengen belajar itu nggak cuma dari dalam kelas, tapi belajar itu bisa dipelajari di luar kelas, lewat ekskul, lewat kegiatan, lewat volunteer, ya kan, lewat kepanitiaan gitu. Dan gue selalu pengen tampil di depan, pengen ikut mengejar peluang yang ada gitu. Makanya dulu gue selalu ikut kemanapun gitu. Nah makanya ya itu menurut gue penting. Jadinya akhirnya ketika dulu salah satu yang membuat gue pengen banget punya bisnis media itu dulu waktu di pesantren itu gue diriin, gue lupa nama organisasinya apa, intinya itu bicara soal permadingan, buletin. Di pesantren gue nggak ada gitu. Nah dulu sebenarnya gue nggak terlalu, kalau dibilang suka nulis sih tulisan gue jelek ya, karena bahkan orang yang baca tulisannya baku banget dan sebagainya gitu kan. Jadi gue lebih suka riset sebetulnya. Lebih suka riset. Gue akhirnya dari riset itu gue tulis, gue jadiin bahan buletin, dibaca setiap Jumat sama teman-teman gitu kan di pesantren. Itu yang gue suka dulu. Nah pas gue kuliah, karena gue kuliahnya IT informatika, gue perlu satu entitas bisnis yang menurut gue masih relate dengan apa yang gue pelajari. Makanya gue bikin lah Alan Kreatif. Dulu namanya Alan Incorporation, Alan Inc lah dulu. Nah akhirnya gue bikin Alan Kreatif ini di 2015, baru berbadan hukum tuh 2017. Karena 2015 sampai 2017 itu gue masih kerja sama orang lah, sama bos gue waktu itu. Akhirnya udah jalanin. Dulu software house, fokusnya ya udah bikin web, bikin aplikasi, bikin desain aplikasi UX gitu-gitu. Sampai di 2020 itu baru 2018 2019 tuh baru mulai mikir. Banyak PR besar setiap business owner ketika dia udah bikin website atau aplikasi. PR-nya apa? Dia bingung nih masaran bisnisnya kayak gimana. Dia bingung nih gimana caranya ngelola sosial medianya. Dia bingung nih bagaimana ngebangun brandingnya. Dia bingung nih gimana caranya agar orang tahu kalau gue punya bisnis, punya aplikasi, punya website. Ya kan? Makanya dulu akhirnya udahlah kita bikin media. Ya kan? Bikin digital agency. Fokus kita ya udah di scope digitalnya aja. Branding digital, ya kan, iklan digital, sosial media, SEO dan lain-lain. Itu 2018 2019 mulai ke situ. Jadi ngerambahnya ke brand gitu. Kalau dulu web aplikasi itu fokusnya ke pemerintah gitu. Tapi setelah 2020 pemerintah banyak refocusing anggaran, baru setelah itu kita nggak lagi dengan pemerintah. Kita fokusnya ke swasta, ke brand-brand, ke UMKM gitu. Nah, kalau media-media itu baru kemarin-kemarin. Jadi sebenarnya basically-nya lu kayak malah lebih kayak industri kreatif ya. Industri kreatif, digital lah. Digital media gitu kan. Misalnya kayak buat branding, buat bikin website dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita kan lebih banyak ngebantu orang mengorbitkan bisnisnya, ya kan? Ngorbitin bisnisnya, brandnya, terkenal lahirnya. Tapi kita, dulu gue berpikir, kenapa gue nggak pernah mengorbitkan diri gue sendiri? Itu gitu. Berarti? Sebelum itu, tapi dulu bingung gitu. Bingungnya itu, tapi kalau gue mengorbitkan diri gue sebagai apa?
sebagai orang yang ngasih saran ke bisnis kah, atau orang yang cuap-cuap soal keuangan kah, atau bicara agama kah misalnya, atau apa gitu, nggak tahu kan. Sampai di satu titik kenapa banyak banget hoax ya di media sosial dan lain sebagainya. Nah dari situ kayaknya gue cocok nih gitu loh, ya kan, dengan pengalaman gue di organisasi, pengalaman politik dan sebagainya. Gue bicara ini aja lah gitu, kebijakan, bicara politik. Jadi pada akhirnya lu mengorbitkan diri sendiri ya kan? Mengorbitkan diri gue sendiri. Kan gue monolog. punya tim, sayang loh gue punya tim, tapi ternyata tim gue nggak bisa dimanfaatkan gitu, sayang aja gitu. Itu tahun berapa sih? Jadi lu sebenarnya pertama kali banget lu bermonolog, lu bercerita, lu membuat keresahan, maksudnya lu resah dengan keadaan yang ada, lu bikin kebijakan publik, lu kan share itu. Kepinginnya dari zaman Pilpres. Oke. Ya kan, tapi waktu itu masih belum berani untuk dicaci maki sama netizen sebenarnya gitu. Akhirnya udahlah udahlah pakai akun organisasi dulu, RPGM. Jadi kan akhirnya pakai akun organisasi dulu, ya udahlah. Coba. Itu organisasi apa sih? Relawan ya? Relawan salah satu paslon. Pilpres. Tapi baru benar-benar konsisten tuh sejak tahun kemarin. Juli tahun kemarin. Karena waktu itu lagi kita ngangkat isu soal bagaimana Sumbawa bisa jadi provinsi gitu. Itu sebenarnya udah lama dari 2001, tapi kan kegaung lagi, keangkat lagi gitu. Kebetulan Menteri Hukum kan orang Dapil Sumbawa. Tapi emang sebenarnya lu langsung viral atau lama tuh lu nggak viral? Enggak langsung. Enggak langsung. Tapi intinya dengan konsisten ya, dengan keteguhan. Ramenya itu gara-gara angkat Sumbawa, terus setelah itu sebulan kemudian angkat Tom Lembong. Yang akhirnya sama F1 kan. Akhirnya rame gara-gara F1 ngegoreng gua, ngeframing gua gitu. Jadi setiap segmen, setiap fase itu ada ininya lah, ada lawan. Ibarat kita main game gitu kan, main Tekken gitu kan, pasti ada lawan-lawan tuh kalau kita arcade gitu. Iya. Tadi kan lu sebenarnya relawan salah satu paslon ya. Berarti yang paslon yang menang gitu kan? Ya paslon yang menang. Yang sempat 3 kali kalah sih. Sempat 3 kali berarti dia sebenarnya ya teman-teman wajar ya. Dia membela apa yang dinarasikan yang saat ini ada ya kan. Karena dia lawan, dia relawan. Oke, back to ini. Jangan di framing dong. Enggak dong, aman aja. Ini ada pertanyaan nih dari netizen nih ya kan. Netizen yang lagi rame banget nih ya kan. Soal terkait MBG, gue masih penasaran banget sih. MBG. Karena lu tuh kayak pembela banget. Mungkin harusnya lu dapet transferan dari para pengusaha MBG. Nah itu dia tuh. Gimana pengusaha ini? MBG ini dia membela. SPPG ini. Udah kita pasang badan ya kan. Nih, Mas Yudrik Panas, ada yang mendukung karena dianggap solusi gizi. Ada juga yang kritik soal data, anggaran pelaksanaan. Menurut Bang Halim nih, ya kan. Sebenarnya ini yang lagi agak bukan gedek ya. Kok kepala MBG ini nggak orang gizi ya? Sebenarnya kalau dari Bang Halim sendiri ada keresahan sih terkait kepala MBG kita. Terus kedua, kira-kira siapa sih yang cocok dan pantas yang mungkin bisa nggak blunder terus? Karena kita kan banyak banget kelihatan ya, tampaknya blunder ya kan. Cuman, nah menurut Bang Halim kan? Yang mana dulu nih? Yang soal bukan orang gizi? Iya. Badan gizi tapi bukan orang gizi. Kalau menurut gua ya sebenarnya ya semuanya juga kalau kita basisnya pada meritokrasi yang gak ada yang cocok menurut gua ya kan. Pak Dadan ternyata katanya ahli serangga, terus di situ juga ada Bu Nani yang nggak ada kaitannya juga sama gizi. Terus ada juga Bang Sony polisi bos. Ya kan nggak ada juga kaitannya sama gizi. Jadi kalau misalnya kita bicara meritokrasi maka nggak ada yang berkaitan sama sekali. Tapi kita juga harus paham bahwa ini kan jabatan politik, ya kan. Jabatan politik ya mau tidak mau, suka tidak suka, bisa sesuai bisa enggak, gitu loh. Iya tapi ya oke. Ini jabatan politik tapi ya kan ini masalah di negara. Iya tapi masyarakat. Tapi kan struktur ke bawahnya kan. Iya struktur ke bawahnya kan bisa aja diisi oleh orang gizi. Kan misalnya ada deputi apa. Contoh misalnya. Kan gak mungkin semuanya harus
Badan Gizi Nasional isinya semuanya adalah orang gizi. Ya. Dulu juga sering banget misalnya Alam Kreatif. Orang mikirnya ya udah gue harus jadi orang IT untuk bisa kerja di Alam Kreatif misalnya, kan nggak begitu. Ya kan kalau misalnya butuh orang gizi maka taruh dia di deputi yang ngurusin gizi. Nggak mungkin misalnya di situ ada deputi hukum dan humas, tuh gue ingat banget satu deputi hukum dan humas. Nggak mungkin dong isinya orang gizi. Ya pasti orang yang ngerti dengan PR, ngerti dengan kehumasan, ngerti dengan legal. Ini A1-nya loh Bang. Maksudnya yang jadi akhirnya keresahan. Kenapa lihat aja kebijakan-kebijakannya atau ada aja gitu yang tiba-tiba. Emang orang gizi udah pasti ngerti anggaran? Kan nggak juga. Ya kalau dipertanyakan kelemahannya ya gimana? Tapi kan sekarang tanggung jawab pemerintah. Harus menaruh orang yang proporsional di situ. Betul. Jadi bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal. Tapi bekerjanya baik nggak? Bekerjanya sejauh ini baik nggak? Ya, mau lihat dari gimana cara mengukurnya? Ya mengukur pasti ya dari apa ya, dari plan pertamanya, terus kebijakan kayak indikatornya berhasil atau enggak? Ya kalau saya balik saya yang nanya nih, indikatornya sejauh ini keberhasilannya berhasil atau gagal? Ya kalau dilihat tuh banyak kayak apa ya, kayak masih dibilang berhasil sih. Ya mungkin ada ya beberapa titik yang dia menjalankan oke gitu kan. Hasilnya ya sesuai dengan SOP-nya jalan. Nah, itu yang disebut dengan sentimen di sosial media. Kadang sentimen itu jauh lebih besar daripada data keberhasilannya. Karena kebanyakan orang di sosial media itu membuat sentimen, membuat framing bahwa ini gagal, ini pelaksanaan banyak keracunan dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari sentimen. Tapi kan kita nggak bisa bicara sentimen untuk menilai kinerja orang. Sama seperti di perusahaan nih. Enggak sentimen, tapi by fakta kelihatan di lapangan. Ya iya. Ada beberapa kayak makanya makanannya dirapel 2 hari 3 hari jadi satu, terus isinya cuma apa doang. Ya kan itu kan terjadi ketika puasa. Itu iyalah. Tapi dia dikasih duitnya tetap full loh gitu. Iya terus. Ya kalau misalnya ada itu, makanya itu disebut sebagai masalah di pelaksanaan. Nah, dibangun lewat sentimen di media sosial. Kebijakannya dong, kan dia ngasih kebijakan kayak misalnya libur nih, tapi tetap dipaksain dikasih. Oh itu tetap sentimen nggak pernah terjadi, nggak ada. Terus yang motor soal apa? Ada tuh. Katanya buat kepala bagian dan motornya padahal kalau di perkotaan kan nggak perlu motor kayak gitu. Iya, kan hal-hal kayak gitu. Misalnya kalau motor itu bukan tiba-tiba ada. Kalau lo bilang tiba-tiba ada, sebenarnya enggak. Jadi motor itu sudah ada. Perencanaannya itu kan dari 2024, implementasinya di 2025. Anggarannya terkunci karena ada efisiensi. Baru kebuka locknya itu. Kalau buat yang nggak ngerti anggaran ya, kebuka locknya, kuncinya itu di November. Di November itu implementasi. Nah, itulah salah satu kesalahan cara berpikir dan bekerjanya birokrasi kita di Indonesia adalah orang itu fokus pada gimana caranya uang yang udah direncanakan harus keluar, bukan fokusnya pada gimana caranya ini bermanfaat atau enggak. Nah, karena fokusnya pada realisasi, maka realisasinya harus sebisa mungkin terwujud. Nah itu masalahnya. Itu yang selama ini nggak bisa dikritik. Makanya maksud gue ketika lu pengen mengkritik sesuatu, kritik by data, bukan lu nggak bisa bantah datanya. Datanya bisa. Tadi ini kan udah sampai ditelusuri loh, yang terkait produsennya, ternyata produsennya belum. Iya kan saya sudah sampaikan. Kan itu juga. Saya udah sampaikan di konten saya dan lain sebagainya, saya udah sampaikan. Bagian sininya bermasalah, bagian-bagian ininya enggak. Jadi fokus pada masalah, jangan di framing gitu loh. Kan yang jadi masalah itu framing. Contoh misalnya kemarin Kemensos, pengadaan katanya sepatu harga 700.000. Di framing dengan apa yang dengan foto ketika Hovifah dan Mensos siapa tuh namanya Gus Ipul misalnya lagi bagi sepatu. Itu kan framing, Pak. Itu namanya sentimen. Framing yang dibangun artinya banyak sesuatu yang dibangun tidak berdasarkan fakta. Padahal sepatu yang dibagikan oleh Hovifah itu adalah sepatu pemberian dari Pemprov Jatim, bukan sepatu yang baru direncanakan oleh Gus Ipul oleh Kemensos yang nanti dianggarkan di 2027.
Nah kalau itu gue nggak tahu ya. Maksudnya kalau gue tarik kembali ke yang MBG tadi kan, maksudnya ya tadi ya apa ya. Sebenarnya kalau yang jalannya oke-oke aja juga masyarakat udah pinter-pinter kok. Iya. Kayak tadi framing juga pasti akan dibantu. Iya, pertanyaannya saya balik. Kickback sama. Iya, pertanyaan saya balik. Apakah selama ini banyak yang membicarakan hal-hal baik dari atau SPPG yang jalan baik? Enggak, Pak. Kebanyakan yang baik, orang baik nggak ada, tapi yang baik yang dikasihnya. Iya, tapi dibicarain nggak? Enggak kan? Kebanyakan yang dibicarain yang negatif-negatif aja. Makanya itu yang disebut dengan sentimen. Jadi di sosial media, di komunikasi publik, ada sentimen negatif, ada sentimen positif. Nah, kebanyakan ya framing negatif itu jauh lebih besar daripada framing positif. Sehingga hal-hal positif dari MBG itu jarang kelihatan. Kalau kita lihat by data, kebanyakan SPPG itu menjalankan program ini dengan baik. Ya kan? Cuma orang yang memang kedung nggak suka itu akan selalu nge-framing hal negatifnya aja dibanding hal positif. Pernah nggak diapresiasi SPPG yang berjalan dengan baik? Nggak pernah. Nah itu jadi masalah. Ya kalau gue pribadi, gue oke-oke aja. Cuman tadi ini ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Kan boleh dong. Iya kan dievaluasi. Iya kan. Dievaluasi. Jangan ujung-ujung terus seolah-olah gue kayak gini terus akhirnya dibilangnya nge-framing. Padahal enggak. Bukan, saya menjelaskan. Anda kan sebagai host. Ya. Saya menjelaskan kepada Anda bahwa selama ini kebanyakan tuh yang dibangun framingnya dicocok logikan. Misalnya ini begini, ini keracunan, tapi akibat dari pelaksanaan ini MBG harus dihentikan, harus ditutup dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya nggak cocok gitu loh. Kalau mau fokus pada implementasi program kerjaan, ya udah fokusnya ke situ, jangan di framing ke hal lain gitu. Kalau fokusnya ke anggaran, maka fokus ke anggaran gitu loh. Ya tadi kalau gue pribadi, gue pertanyaannya ya tadi terkait itu, maksudnya masih relevan nggak, masih cocok nggak? Terus kalau ada, kira-kira menurut gue nih, Bang Alim, siapa nih yang cocok bisa menjalankan dengan nggak ada tuh, maksudnya dia benar-benar emang nih orang tahu banget cara bikin hulu hilirnya, tahu banget ini harus kayak gini, menurut lo nih, gitu. Nggak ada yang gue tahu sih siapa yang cocok. Nggak ada yang tahu. Iya, yang cocok. Jadi masih pada ada yang cocok. Bukan. Saya nggak pengen bilang Pak Dadan lebih baik, Pak Sony lebih baik, atau Bu Nani lebih baik. Saya nggak pengen bilang kayak gitu. Saya cuma pengen bilang bahwa siapapun yang jadi pemimpin MBG, EBGN gitu ya, atau kementerian manapun, yang paling penting adalah bagaimana caranya membangun public trust. Ya kan, caranya adalah dengan menjaga komunikasi dengan baik, bisa menjelaskan dengan baik, enggak tiba-tiba bikin satu statement yang akhirnya kontroversial, digoreng lah di media sosial dan lain sebagainya, gitu loh. Itu sih menurut gue. Jadi nggak ada satu sosok. Kalau misalnya mereka nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ya tunjuk Alimudin sebagai deputi humasnya. Menurut gue begitu. Setuju, teman-teman. Ya kan? Kita coba dicolek. Boleh dong promosi sedikit ya nggak? Coleknya nggak barangkali ntar dia jadi kita langsung tagih ya. Nah ini ada nih Bang, ini ada yang luar biasa nih dari netizen ya kan. Terus ada juga kemarin wakil BGN ya kan, Bu Nani itu bilang ya nggak, influencer yang kritik MBG itu cuma ngejar engagement dan view. Lu setuju? Gue punya dua jawaban. Kalau menurut gue ya, di satu sisi gue setuju. Kenapa gue setuju? Karena kebanyakan memang orang itu kalau ngekritik itu ya udah dipaksain. Apapun masalahnya, MBG adalah salahnya gitu. Seringan kayak gitu. Ya kan, orang lagi misalnya ada masalah sekolah, MBG yang disalahin. Ada orang kecelakaan, MBG yang disalahin. Ada orang meninggal, MBG yang disalahin. Kalau keracunan memang MBG-nya salah gitu kan. Tapi hal-hal lain itu selalu gitu. Kenapa akhirnya diangkat kayak gitu? Karena sentimennya memang mengarah ke situ gitu. Tapi menurut gua nggak setujunya adalah di sisi ngapain lo harus ngomong kayak gitu. Lo ini pejabat publik gitu loh. Kalau ada hal yang dikritik sama orang, ya udah, lo terima aja kritikannya, tapi lo berikan tanggapan. Jangan diam. Misalnya nih masnya bilang, "Oh, ini SPPG ini ternyata ngasih barang yang ada ulatnya." Ya udah, lo tanggapin. "Oh, nanti SPPG ini kita evaluasi ya, kita kasih teguran dan lain sebagainya." Udah. Nggak perlu bilang orang nyari engagement dan lain sebagainya, nggak perlu menurut gua. Jadi gitu. ini kayak kurang tepat untuk menjawab kayak gitu, tapi ada sisi yang menurut gua memang harus gua iyakan gitu loh. Tapi sebagai pejabat publik di situ dia nggak perlu ngomong kayak gitu. Biarin orang-orang luar aja gitu.
Nah, kalau menurut lu nih ya kan, dari program MBG kan kayaknya nggak sempurna banget ya. Jadi bentuk kira-kira nilai minus tuh ya, atau mungkin ada yang perlu dievaluasi menurut penglihatan lu apa sih? Dia tuh kayak nggak kelihatan kayak lu ngebela banget gitu. Kalau misalnya perlu dikritik, pertama yang perlu dikritik itu itu dievaluasi. Iya, dikritik dan sekaligus dievaluasi. Ya kan, pertama SPPG. SPPG ini dibilang nggak bermasalah, nggak juga. Banyak kok SPPG bermasalah. Yang harusnya kan jatahnya 10.000 nih belanja vendor, ya kan, belanja apa namanya istilahnya COGS-nya 10.000 gitu. Tapi 10.000-nya dihabisin nggak? Enggak. Ya kan, banyak juga orang-orang yang bermain. Oh, ini vendor gua, tolong masukin. Kalau lo nggak mau nanti gua nggak ituin dapurnya dan sebagainya. Banyak. Solusinya adalah udah dilakukan kok oleh BGN. Pak Sony sering tuh turun ke jalan ke jalan lagi. Sering nemuin SPPG, langsung cek ini benar nggak nih sanitasinya, ini benar nggak nih omprengnya, ini benar nggak nih pembuangannya, ini benar nggak sih sirkulasi udaranya. Itu sering dilakukan. Bahkan Bu Nani juga itu sering ke SPPG turun ke berbagai daerah untuk mengecek tuh masalah-masalah setiap SPPG. Termasuk ketika ada masalah langsung direspon sama dia, dicek nih SPPG-nya, SPPG mana ini yang bermasalah, kenapa masalahnya, langsung dievaluasi, dikasih teguran. Bahkan banyak sekarang ada sekitar 1.000-an lebih, 1.500 lebih itu yang memang udah disuspend gitu. Jadi terkait MBG tadi ya evaluasinya ya, maksudnya sebenarnya masih banyak lah yang memperbaikan. Kita juga ya semoga sih sebenarnya benar-benar perbaikan itu cepat, sigap ya nggak, supaya benar-benar tepat sasaran ya nggak. Dan ini yang tadinya aset, emang ini kan sebenarnya aset untuk ke depan ya. Jadi untuk anak-anak kita ke depan ya kan, membangun gizinya supaya nanti ya anak-anak kita tuh ya udah lebih oke gitu kan, dia bisa jadi generasi penerus yang siap nyongsong generasi masa Indonesia. Nah, ini yang gue masih agak ini lagi itu terkait ini kan ada nih ya Gunung Honorer yang dari dulu ya perjuangannya luar biasa dan nggak bisa dipungkiri dia kayaknya ikhlas banget ya. Jadi kerja yang benar-benar digaji 400.000 sebulan. Bagus dia kalau 60.000. Oh iya, ada juga 60.000 dong. Itu memberikan pendidikan buat anak-anak kita yang luar biasa. Yeah. Dan mereka masih terus ikhlas tentang dari gambaran Bang Ali gimana nih? Sedangkan sekarang malah jadi meme pegawai atau petugas cuci ompreng mereka lebih keren gitu. Karena gajinya lebih gede dibanding mereka yang berjuang memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak di pelosok atau di daerah-daerah. Gimana tanggapan? Ya, kalau dari gue sebenarnya ya masalah negara ini banyak ya kan, dan itu yang mungkin oleh pejabat negara, gue kan bukan pejabat negara ya, sedang diselesaikan gitu. Tapi kalau kita bicara misalnya pencuci ompreng dengan gaji guru ya, pencuci ompreng gajinya hampir 2 juta, guru gajinya 200.000 gitu kan misalnya. Sebenarnya gue lebih ke nggak perlu dibandingin sih, ya kan, nggak perlu dibandingin antara mereka yang memang jadi guru dengan mereka yang nyuci ompreng gitu. Nggak perlu dibandingin mereka yang dapat kerjaan bagus sama yang nggak dapat kerjaan bagus. Kalau kita bicara guru sama ompreng misalnya, kenapa nggak dibandingin guru yang ASN sama guru non ASN misalnya? Kenapa nggak begitu? Jadi apple to apple. Jangan pencuci ompreng, jangan juga titel guru itu disamain sama ompreng, disejajarin sama ompreng, jangan gitu. Iya. Cuma harapannya adalah kalau gue udah kita fokus aja pada isu guru, gimana caranya guru-guru honorer ini diangkat oleh negara, dibantu oleh negara biar bisa dapat P3K, atau kita nih daripada kita sibuk ngegoreng isu soal guru honorer, kenapa kita nggak menyibukkan diri untuk ngebantu mereka agar lolos jadi PPPK gitu kan, lolos jadi PPPK paruh waktu atau penuh waktu gitu, atau jadi pejabat non ASN gitu. Ya sebenarnya bukan goreng sih Bang, kita memperjuangkan itu ya, karena ya akhirnya guru-guru pun bersuara gitu loh, dan bagus. Iya maksud gue ya ayo kita sama-sama bersuara supaya pemerintah memberikan kebijakan yang bisa adil gitu kan. Udah, kebijakannya itu sudah dibuat dari 2023. Pertanyaannya orang yang ngegoreng ini, kenapa gue sering sebut ngegoreng, pernah ngebaca nggak UU-nya? UU-nya itu udah ada dari zaman Jokowi di tahun 2023, UU ASN, di mana di situ disampaikan bahwa sejauh ini
Ya kan itu dibikin nih UU ASN, dan UU ASN itu udah menghapus istilah honorer, tapi semuanya dirubah jadi PPPK gitu loh. Ya kan? Gitu, pegawai pemerintah apa gitu. Gua lupa kepanjangannya, intinya semuanya guru honorer ini nanti semuanya akan dipindahin jadi PPPK. Jadi honorer tuh dihapus, dan itu implementasi mulai 2027. Nanti semuanya tuh serentak, udah nggak ada lagi istilah honorer, semuanya pakai paruh waktu, dan semuanya udah digaji dari negara. Gitu langsung ke rekening guru-gurunya, nggak lagi lewat Pemda, nggak lagi lewat sekolah, nggak lagi, langsung ke guru-gurunya gitu. Jadi nanti ada paruh waktu, ada penuh waktu. Nah, paruh waktu yang mereka memang ya udah dia memang kelasnya itu misalnya sehari itu cuma 1 jam 2 jam gitu. Tapi kalau memang mereka nanti bisa mendapatkan sertifikat guru misalnya, nanti dia ada lagi tuh tambahannya gitu. Nanti ada lagi tambahannya sekitar ya bisa mencapai 2 juta lah totalnya. Itu kalau P3K P3K penuh waktu atau per waktu yang plus sertifikat gitu. Semoga lah ya. Jadi sebenarnya programnya udah coba disiapkan dan udah dijalankan oleh pemerintah ya kan, untuk kesejahteraan guru. Karena kita sendiri ya sangat berterima kasih, kita sampai saat ini itu kan berkat guru ya kan sih. Alhamdulillah. Betul. Nah terus kedua nih Bang, gue pengen ini sih, karena lu kan kayaknya termasuk yang keras ya kan, keras bersuara, keras untuk siapa aja dilawan. Bayangin sekarang dia tuh kayak lagi nyari musuh ya, bukan musuh sebenarnya, pengen debat dengan siapapun gitu kan. Terakhir yang rame sama Bang Ferry Irwandi, terus juga sama Ustadz Felix Xiao. Nah kira-kira nih Bang, sebenarnya apa emang ada alasan khusus gitu loh? Lu emang bener-bener entah lu pansos atau lu nyari semua pasukannya Bang Ferry itu untuk biar ini ke lu gitu? Ferry Irwandi kan udah setahun yang lalu. Ya tapi dari situ dapat, makanya gue mau nanya itu maksudnya. Oh enggak. Jadi sebenarnya kan ya kita menanggapi aja. Bahkan waktu sama Ferry pun gue nggak menyebut nama Ferry sama sekali. Gue cuma bilang ada influencer terkenal gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pansos ya terserah orang mau ngomong apa. Gue kan intinya adalah menanggapi apa yang jadi statement orang yang menurut gue ya ini bagus, ini salah gitu. Ini patut untuk kita diskusikan. Ini patut untuk dibantah dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kan kebanyakan orang kalau boleh bilang ya ngebaca sesuatu ya sesuai dengan preferensi politiknya aja, sesuai dengan apa yang dia suka aja. Kalau bagi dia akan bicarain itu, gimana pun caranya dia akan sandingin itu dengan teori, dengan data atau dengan fakta yang memang sesuai dengan yang dia mau gitu loh. Padahal sebenarnya faktanya misalnya nggak begitu gitu. Oke. Gitu ya. Kalau misalnya kayak kemarin misalnya, kalau contoh misalnya tadi lo nyebut Ustadz Felix kan bilang bahwa pemerintah kita sudah satu geng dengan penjajah gitu. Yang board office ya? Yang board office misalnya. Itu kan, atau misalnya dia nyebut kita bayar nih 17 triliun. Itu kan menurut gue ya gue perlu gitu. Gue jangan sampai ada orang yang menyesatkan publik dan kita diam aja gitu loh. Padahal bukti itu terpampang jelas di berbagai literatur, di berbagai website. Ada datanya siapa yang membayar, siapa yang itu dan ini, apa tujuannya BOP dan lain sebagainya gitu loh. Kalau kita bicara negara, kita nggak bisa pakai sentimen pribadi kita, nggak bisa. Kita nggak bisa pakai pandangan pribadi. Kalau misalnya bicara Free Palestine, saya juga Free Palestine. Cuma masalahnya kan kita bicara negara. Iya. Tapi kan gitu ya tadi sebenarnya kan udah kalau dari pandangan gue ya, secara sejarah itu kan emang ya Israel itu ya. Wah itu panjang lagi kalau kita bahasnya. Iya, bisa nggak cukup ini 1 SKS. Bisa panjang lagi. Negara yang nggak bisa dipegang gitu loh. Lu mau perjanjian meja bundar, meja segitiga, meja segi lima, kayaknya dia emang udah. Ya pasti bakal lakukan hal itu lagi gitu kan. Iya kita juga belajar dong. Dulu emang Indonesia bisa merdeka karena apa? Karena proses negosiasi juga, karena proses advokasi juga, karena proses diplomasi juga. Dan itu selalu dilakukan oleh negara, oleh Indonesia gitu loh. Dulu kalau misalnya Sultan Syahrir, Kiai Haji Agus Salim, bahkan bapaknya Prabowo nggak misalnya melakukan diplomasi ke PBB, ke berbagai negara, ya nggak ada Indonesia hari ini.
Itu kan proses yang memang dilakukan oleh negara gitu. Iya, setuju banget terkait diplomasi itu ya nggak? Iya, makanya maksud gua pandangan pribadi ya sah-sah aja, cuma jangan nyebarin hoaxnya. Saya hadir terlahir sebagai orang yang memang ya udah pinginnya di sosial media ya, karena kita bicara sosial media. Saya pinginnya udah, saya hanya memerangi sisi ini salahnya, ini salahnya, ini salahnya. Kalau soal sentimen, soal hubungan saya nggak ada, saya nggak ada urusan, nggak ada. Oh saya nggak suka Ustaz Felix misalnya, nggak ada. Saya nggak menganggap siapapun sebagai musuh. Bagi saya seteman kok. Dan siapapun kalau misalnya ada yang nggak suka Tapi dengan udah coba statement saya selalu bicara ketemu ke Ustadz Felix. ke semuanya kok. Ferry Ruandi kita DM-an, Sama Ustadz Felix juga. Ferry Amsari juga DM-an. Kalau Bang Ferry Amsari kan saya punya kontaknya. Yeah. Ustadz Felix yang nggak ditanggapin, dia cuma komen sapu terus bang gitu kan. Tuhan lo banyak blundernya dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi ya tadi ya sebenarnya ya itu bagian dari ikhtiar lah ya, ikhtiar dari pemerintah terkait. Kok jadi pemerintah nggak ada urusannya saya sama pemerintah Pak. Bapak yang dibayar kali sama pemerintah. Ini Bakom udah dimasukin belum? Mari kita bahas. Nggak ada, bisa dicari di list Bakom. Kalau memang kalian bisa dapatin tuh nggak ada itu nama mari kita bahas, bukan kaleng-kaleng. Gue pribadi ngelihatnya ya kan, luar biasa. Sylvia Chan kan sering dituduh nih, Sylvia Chan buzzer, Ahmad Alimuddin buzzer, terus apa tuh izin berpendapat, Dean Natsir ya kan, Ima Kalian dan lain sebagainya buzzer, Andrea Yudias buzzer. Ada nggak kemarin disebut sama si itu Bang Kodari? Nggak ada bos, nggak ada. Itu bukti paling konkret bahwa kami bukan buzzer. Kami adalah orang yang peduli akan informasi yang sah, informasi yang benar, informasi yang sesuai dengan data, fakta, realita gitu loh. Itu esensial banget. Gila. Gitu. Lo bayangin aja bos, nggak ada. Nggak ada, itu bukti esensial itu. Masukin lah, mari kita bahas. Ini pembela pemerintah yang luar biasa loh. Ya bos, kita ini ikhlas dunia akhirat macan bos. Asia dari timur. Ya tapi kalau misalnya mau ditaruh di KSP, di Bakom atau MBG, ya kalaupun gue dapat itu adalah catatan karena gue juga pernah berjuang untuk Bapak. Oh, dia pejuang gitu nih, relawan Prabowo Gibran. Gue keliling ke 38 provinsi. Wih, bos. Subhanallah. Emang Kodari keliling 38 provinsi. Kira-kira posisi apa di pemerintah yang lo pengen? Hah? Posisi apa? Ngeri banget pertanyaannya. Enggak, gue nggak menginginkan jabatan apapun Pak. Jangan apa jujur aja sih, saya emang apa sih? Enggak, gue kalau gue disuruh milih, ya. Gue lebih milih Bang Dasko dukung gue untuk jadi Bupati Sumbawa. Itu kan nanti 2009. Iya, maksudnya. Komisaris, PAP komisaris. Enggak, kalau sekarang mending gue jadi humasnya BGN kan? BGN, cocok. Iya dong. Supaya ini pembela BGN. Iya, maksud gua gini, banyak orang yang sekarang nyerang BGN dan BGN itu nggak punya humas yang kompeten. Sorry to say ya. Kurang kompeten menurut gua ketika memberikan tanggapan terhadap apapun yang terjadi di media sosial. Itu butuh humas yang lebih keren karena ini udah eranya new media. Nah, itu. Gitu loh. Sentimen itu dibangun di sosial media bukan di berita-berita. Gitu. Jadi cocok sih sebenarnya, gue setuju banget sih kalau dia jadi humasnya BGN. Iya, ya kali kan? aja kan. Gila, aduh. Atau utusan khusus presiden bidang komunikasi misalnya kan. Iya langsung loh. Jadi beneran dia sebenarnya bukan buzzer. Kan lo nanya, nggak salah dong, gue ngejawab gitu loh. Jadi sejauh ini berarti dia belum dapat apa-apa guys. Kalau didapat ya nggak berharap juga, nggak berharap. Sekarang aja gue udah nikmat kok hidupnya. Sekarang ini ya nikmat, kayak ini lagi viral, lagi naik, lagi banyak AdSense ya. Enggak juga, Kodari aja nggak nyebut. Itu fakta yang nggak bisa lu bantah. Kalau gue nggak terima apapun. Ya dan teman-teman gue nggak terima apapun. Teman-teman gua di luaran sana yang sering dituduh penjilat, penyepo. Tapi benar sama sekali. Dan lain sebagainya. Nggak dapat. Nggak ada bos. Speser pun nggak ada. Ya demi apa? Lu mau demi apa? Dalam Islam itu nggak ada istilah sumpah itu nggak boleh. Gitu loh. Lu tinggal colek tuh PPATK, cek rekeningnya Ahmad Alimuddin gitu. Ya kan kes-kesan pakai kerasan. Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Kalau itu mah tanya ke Salim Doer, jangan ke gua. Iya dong. Tanyanya ke yang lain, jangan ke gua kalau itu mah. Kita nggak ada. Kalau itu mah
Tanyain aja, emang itulah masalah negara kita ini, nggak siap berdemokrasi, bicara demokrasi, nggak siap berdemokrasi, nggak siap berbeda pendapat. Pinginnya itu hanya yang boleh bersuara itu mereka yang memang berseberangan, dianggap keren. Ketika ada yang ngebantah, dianggap buzzer. Itulah bentuk ketidakdewasaan kita bernegara, bentuk ketidakdewasaan kita untuk menghadapi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang politik dan lain sebagainya. Padahal harusnya ketika lo misalnya mengkritik pemerintah, ada mereka yang misalnya membela pemerintah, misalnya atau meluruskan isu-isu yang ada, yang nggak ada yang salah dan nggak perlu lo anggap buzzer. Sekarang kalau kita bicara bayar-bayaran, endorse-endorsean, ngapain? Baik mereka yang mengkritik pemerintah juga ada kok yang di-endorse, mereka yang ngebela pemerintah ada kok yang di-endorse, ya kan? Banyak kok contohnya, saya tahu juga, saya juga pernah ditawarin. Apakah salah? Enggak, mereka ini kan homeless media. Mereka ini kan orang juga tujuannya dia ngonten apa sih? Mereka juga butuh hidup, bos. Ngapain dipermasalahin soal bayar-bayaran ini? Nggak perlu. Pun dengan nyunyu media, homeless media, mereka misalnya dibayar oleh siapa dan sebagainya. Kan mereka punya placement. Ya kan, mereka punya pasukan di sosmed. Ketika lo placement di dia, lo bisa dapat engagement, views dan lain sebagainya. Itu kan bisnis, nggak perlu dipermasalahkan. Iya, itu bagian positif. Kan sekarang semua kan yang membahayakan tuh narasi untuk pemerintah, untuk masyarakat akhirnya digoreng, bukan digoreng ya, dibawa diarahkan tahu naudzubilahnya ke arah yang negatif, kan bahaya sekali. Ya makanya itu sebenarnya lebih kepada kita juga harus menilai dari both side. Dari both side-nya, dari dua sisi. Jangan cuma sisi mereka yang mengkritisi aja yang lo terima. Giliran ada yang berusaha untuk menyajikan informasi lain, lo nggak anggap. Baru mulai lo langsung skip, itu yang salah. Artinya kita nggak siap untuk menerima berbagai isu, berbagai informasi. Karena apa? Karena kita terkurung dalam preferensi politik kita aja, gitu loh. Harusnya belajar dari Alimuddin. Bagi Alimuddin, Anies Baswedan pasti ada benarnya, Prabowo pasti ada benarnya, Ganjar pasti ada benarnya. Tapi mereka juga nggak luput dari kesalahan. Gitu loh, ketika ada yang salah dari mereka, maka kita kritisi. Tapi ketika ada yang benar, belajar apresiasi. Saya pendukung Anies kok 2017, pendukung Prabowo 2024. Saya juga banyak dibantu bisnis sama Ganjar, nggak ada masalah. Gitu loh. Oke, sekarang kembali lagi nih. Gue mau minta saran nih untuk jadi, kan ini banyak nih teman-teman yang lagi berkecimpung untuk bermonolog, untuk dia membangun citra branding diri sendiri ya kan. Nah menurut lu bang, biar jadi kayak lu nih ya nggak, yang menurut mereka karena kemenangan atau sukses dari sebuah branding kan viral ya. Gimana sih, maksudnya apa yang harus dilakuin dan apa poin yang lu pegang sampai akhirnya sebenarnya ujiannya di sini, tapi gue pegang ini akhirnya gue sampai di sini. Ya, kalau gue sih sebenarnya dulu berpegang pada satu mahfuzat yang gue pelajari di pesantren, itu mahfuzat ke-13. Bunyinya adalah kulil haqqo walau kana murron. Jadi sampaikanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Gitu loh. Jangan peduli pada siapapun. Berdirilah sebagai diri lo sendiri. Lo mau bicara apapun, selama lo menurut keyakinan lo itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah sebuah kebenaran, maka pegang teguh. Lo jalankan itu, lo suarakan itu, dan jangan takut dihina, dicaci maki, dikata-katain, jangan. Gitu. Karena itu udah jadi bumbunya. Ibarat kita bikin sayur, pasti ada orang yang nggak suka, pasti ada garamnya, ada gulanya. Itu kan penyedap rasa. Ya kan, penyedap rasa dalam kehidupan kita. Ketika kita misalnya ada yang support, ya pasti ada yang nggak suka. Ya kan, ketika ada yang ngebela, pasti ada yang membenci. Udah pasti, itu bumbu kehidupan, nggak perlu takut. Terus ketiga yang terkait dengan kalau misalnya mau mulailah hari ini. Jangan takut. Kalau memang lu punya ilmunya, lu mengerti suasananya, lu bisa mencari datanya, lu bisa melakukan verifikasi terhadap apapun yang ada di berbagai media dan lain sebagainya, maka suarakan. Asalkan jangan lupa lu harus bertanggung jawab atas apapun yang lu sampaikan, yang lu katakan, dan apapun yang lu perjuangkan. Dan lu punya tujuan. Setiap orang pasti punya tujuan, gitu. Dan jangan pernah menyerah. Ya dihantam sekali, mungkin diam dulu sejam, habis itu bangkit lagi.
gitu. Jangan santai sekali, habis itu udahlah gue nggak cocok. Jadi harus kuat ya guys. Tapi tadi ya tetap narasinya harus apa ya, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan ya Bang Alim ya. Dan mungkin juga jauhi dari delik ya. Jangan sampai ada yang nantinya akan jadi kickback. Iya, benar. Kickback yang nantinya kena ke kita sendiri. Hati-hati. Ya, ITE kah? Jangan kata-katain orang, jangan jatuhkan martabat orang. Jaga emosi berarti ya. Iya. Jaga emosi dan kata-kata apa sih yang biar kita nggak kena delik, cuman lu tetap kena gitu. Apa ya? Ya Bang Panji pernah bilang, menurut keyakinan saya. Iya. Ya itu salah satunya. Ya? Atau dugaan. Jangan lu tuduh orang misalnya korupsi tapi lo nggak bisa buktiin misalnya, ya itu bahaya. Itu tuh. Kalau misalnya orangnya ternyata nuntut lo untuk pembuktian dengan delik pencemaran nama baik kan bisa aja. Itu dapat ya Bang kan? Iya. Intinya jangan asal nuduh, ya kan. Jangan asal nyebut. Hati-hati lah intinya. Itu sih. Oke, gila luar biasa, panas banget dan alhamdulillah ya. Jadi teman-teman dapat banyak insight ya dari Bang Alim ya kan, yang dia dengan penuh keyakinan tapi terukur. Semua ada parameternya, semua ada yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Dan dia pejuang, menurut gue pejuang yang emang konsisten. Dan konsisten itu kunci ya Bang ya. Konsisten itu kunci banget untuk kita sampai ke posisi yang sekarang. Ya kan? Salam satu aset. Terima kasih teman-teman semuanya. Kembali lagi nanti ke episode selanjutnya. Bang Alim, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah diundang ke sini, ya kan. Saya bersyukur banget. Semoga nanti teman-teman juga bisa belajar dari Bang Bani, menjadi Bani Adam yang baik, Bani Hasyim yang baik, dan bani-bani lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.